Di tengah Samudra Pasifik terdapat Fiji, sebuah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 300 pulau. Terletak di antara Australia dan kawasan Pasifik Selatan, dengan populasi sekitar 900.000 jiwa. Fiji termasuk negara kecil dengan kapasitas ekonomi yang terbatas, yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata dan sumber daya alam. Secara sosial budaya, Fiji dikenal dengan keberagaman etnis, tradisi komunal yang kuat, serta identitas budaya yang masih terjaga melalui bahasa, adat, dan praktik kehidupan sehari-hari. Namun, sebagai small island developing state, Fiji juga menghadapi berbagai kerentanan, yaitu mulai dari keterbatasan sumber daya, ketergantungan ekonomi, hingga ancaman perubahan iklim. Kawasan Pasifik ini menjadi persaingan antara kekuatan besar seperti China, Australia, dan Amerika Serikat. Dalam situasi ini, Fiji tidak hanya menjadi objek perebutan pengaruh tetapi juga aktor yang berupaya menentukan posisinya sendiri. Forum ini akan membahas posisi Fiji dalam menghadapi rivalitas global serta strategi bertahan sebagai negara kecil. Mula, welcome to Fiji. Fiji merupakan mitra penting dalam menjaga stabilitas kawasan di Asia Pasifik. Nah, kami di sini nih berharap bahwa Fiji itu tetap berada dalam kerjasama yang memperkuat tatanan nasional yang stabil. China menghormati kedaulatan Fiji sebagai negara yang berhak menentukan arah kebijakannya sendiri. Kami menawarkan kerjasama yang berlandaskan prinsip non-intervensi, di mana setiap keputusan tetap berada di tangan Fiji. Dalam kondisi rivalitas ini, apakah Fiji benar-benar bebas menentukan pilihannya? Fiji menyadari tekanan yang ada, namun kami tidak melihat diri kami sebagai objek. Kami secara aktif menjaga hubungan dengan berbagai mitra yang memperluas ruang diplomasi kami. Apakah itu justru tidak menciptakan ketidakjelasan posisi Fiji itu sendiri? Oh, tentu tidak, justru sebaliknya. Yang dimana fleksibilitas adalah strategi kami. Dengan tidak terikat pada satu kekuatan, kami mempertahankan otonomi kebijakan luar negeri kami. Pilihan politik Fiji dalam menjaga keseimbangan di antara kekuatan besar tentu tidak berdiri sendiri. Keputusan tersebut juga memiliki implikasi langsung terhadap arah dan ketahanan ekonomi Fiji. China menawarkan investasi nyata dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi Fiji sebagai bagian dari kerjasama jangka panjang. Tujuan kami adalah memperkuat kapasitas domestik Fiji, bukan menciptakan ketergantungan. Pilihan tetap berada di tangan Fiji. Kami hanya menyediakan alternatif kerjasama. Namun, adanya ketergantungan ekonomi itu tuh dapat menjadi sebuah resiko jangka panjang untuk Fiji. Apakah Fiji memanfaatkan rivalitas ini atau justru beresiko terjebak di dalamnya? Ekonomi Fiji memiliki keterbatasan struktural, termasuk ketergantungan pada pariwisata yang rentan terhadap krisis global. Pada kondisi ini, kami rentan terhadap shock eksternal. Karena itu, diversifikasi ekonomi melalui berbagai mitra bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan strategis kami. Nah, di sini kami tidak hanya menerima kerjasama, tetapi kami memilih dan memanfaatkannya untuk memperkuat posisi tawar kami. Namun, strategi ekonomi Fiji tidak hanya menghadapi resiko ketergantungan. Sebagai negara kepulauan, stabilitas ekonomi Fiji juga sangat dipengaruhi oleh ancaman yang lebih mendasar, yaitu perubahan iklim. Sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami menyoroti bahwa Fiji adalah salah satu negara yang paling terdampak perubahan iklim. Nah, bagi Fiji, perubahan iklim adalah ancaman terhadap keberlangsungan negara kami. Negara-negara dengan kontribusi emisi terbesar memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya penanganan perubahan iklim. Kami berkomitmen dalam pembangunan kerjasama berkelanjutan. Kami juga menekankan dukungan terhadap adaptasi iklim di Pasifik. Di sini, Fiji menggunakan forum internasional untuk memastikan suara kami didengar.
isu iklim bukan hanya tantangan global, tetapi ini adalah realitas hidup kami. Dengan tekanan politik, ketergantungan ekonomi, dan ancaman iklim yang semakin nyata, bagaimana Fiji merumuskan strategi untuk bertahan? Di sini, kami sebagai negara kecil, Fiji memiliki keterbatasan nyata, namun kami tidak pasif. Strategi bertahan Fiji dibangun melalui 3 pendekatan, yaitu pertama ada menjaga keseimbangan politik di tengah rivalitas kekuatan besar. Lalu yang kedua ada melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan. Lalu yang ketiga ada mengangkat isu iklim sebagai instrumen diplomasi global. Di sini kami tidak hanya beradaptasi terhadap sistem internasional saja, tetapi kami berupaya untuk memanfaatkannya untuk lebih lanjut. Fiji menunjukkan bahwa negara kecil tetap memiliki ruang untuk bertindak dalam sistem internasional. Namun, di tengah tekanan geopolitik dan ancaman iklim, pertanyaan tetap terbuka, apakah strategi ini cukup untuk menjamin masa depan mereka?